Halo, selamat datang kembali di acara kita Expose. Ya, mungkin seperti sandang pangan ya. Kalau papan ini kan kita tahu semua ya. Papan ini berhubungan dengan properti atau rumah. Nah, kebetulan kalau misalnya hari ini saya kedatangan seorang tamu yang ya bisa dibilang udah expert di bidang papan atau properti ya. Ini salah satu pengamat properti Indonesia, Pak Ali Teranghada. Ya, thank you Pak udah sama-sama, thank you. Ya, ini kebetulan hari ini kita dikasih kesempatan untuk tanya-tanya sedikit lah ya, tanya-tanya sedikit tentang properti. Karena kan bisa dibilang properti ini adalah salah satu instrumen investasi juga ya Pak. Betul. Ya, bisa dibilang udah kebutuhan pokok dan juga sebagai instrumen investasi juga. Ya mungkin Pak boleh kenalkan sedikit Pak tentang Pak Ali Pak. Nih saya juga baru ketemu nih. Sering lihat gitu kan di foto-foto, di video-video atau di podcast-podcast, tapi ya baru pertama kali saya ketemu muka langsung dengan Pak Ali sendiri Pak. Gimana Pak? Iya, sebelumnya saya juga makasih nih udah diundang sama Xavier Max ya. Ini luar biasa nih perkembangan Xavier Max ini dari di aspek digitalnya ya. Positioningnya bagus nih Pak. Bagus. Jadi saya itu Ali Teranghada. Sebetulnya saya sebagai pengamat juga sebagai property consultant ya. Saya berkecimpung di properti itu mungkin sejak 95 Pak. Jadi 95 itu udah berapa tahun tuh Pak? 19 tahun untuk lebih. 19 tahun. Oke. Betul ya? 19 tahun. Benar 19 tahun. Ya, jadi memang kita ada konsultan, ada research ya, kemudian kita ada media juga, saya ada development juga. Jadi ya itulah kita belajar sambil ini aja. Sambil mengamati gitu. Iya. Tapi ya sampai hari ini ya Pak Ali ini juga memang bisa dibilang udah jadi pengamat yang luar kita terus belajar ya, sama-sama belajar lah Pak. Iya, karena properti kan nggak ada habisnya gitu kan. Betul. Karena tiap tahun mungkin tren-tren properti itu juga berubah-berubah terus ya. Mungkin dari buyernya atau mungkin dari pihak developernya. Itu semua berubah dan kebijakan pemerintah pun juga berubah terus ya Pak. Itu sangat mempengaruhi properti kan ya. Bisnisnya gitu kan. Betul. Jadi memang bisnis properti ini memang luas banget ya sebenarnya Pak ya. Jadi memang banyak sekali yang harus dipelajari. Oke Pak, langsung aja Pak. Ini kebetulan saya juga pegang ada beberapa pertanyaan nih Pak ya. Nah ini sebelumnya mungkin ini ada pertanyaan, mengapa harga properti di Indonesia tuh cenderung tuh selalu naik katanya kalau misalnya di Indonesia, padahal bisa dibilang ya ekonomi Indonesia pun juga kan fluktuatif gitu kan ya, naik turun ya, kayak mungkin waktu kemarin zaman COVID ya kan banyak yang bilang katanya properti itu koreksi gitu kan, terus habis itu setelah pasca COVID juga tahu-tahu wah udah pada berbondong-bondong tuh pada borong properti gitu. Menurut Bapak tuh seperti apa nih Pak? Mengapa? Iya, sebenarnya kan gini, kalau kenaikan itu kan relatif ya, tapi cenderung kan trennya naik gitu. Iya. Makanya banyak tanya juga, kenapa sih properti itu harganya kan naik terus tiap tahun ke tahun gitu kan? Meskipun relatif tadi saya bilang ada yang naiknya kenceng gitu, ada yang landai gitu kan. Tapi gini loh. Di semua negara berkembang yang masih ada inflasi, yang masih bertumbuh, itu harganya properti pasti naik. Oke. Karena kan dia ketika bangun rumah baru kan ada inflasi bangunan. Dia ketika bangun baru harganya udah naik. Mau nggak mau harga jualnya dinaikin. Konsepnya gitulah. Nah, jadi sebetulnya kalau tiap tahun ada inflasi harusnya naik. Tapi masalah besarannya naiknya seberapa itu yang kadang-kadang jadi masalah. Masalahnya kenapa? Kadang-kadang kan ini supply demand juga ya. Ketika ekonomi lagi bagus, permintaan lagi bagus, cenderung pengembang itu ya dia naikin aja gitu. Dia nggak tahu pasar kan. Yang penting pokoknya gue jualan terus ya Pak. Gue jualan pasti ada yang beli, gue naikin lagi gitu kan. Itu wajar aja. Tapi memang dalam kondisi misalkan sedikit ada hambatan, ada situasi yang nggak kondusif, itu pasti akan stagnan, tertahan gitu. Itu kemudian di pandemi ada koreksi gitu kan. Itu wajar. Jadi ada fluktuatif, tapi kalau kita lihat sebetulnya trennya naik. Karena tadi negara kita masih berkembang kok. Ya, kecuali inflasi minus, kita masih berkembang, masih 2, 3 gitu. Artinya ketika si pengembang bangun baru lagi, harga jualnya pasti lebih tinggi lagi. Itu konsep dasarnya kayak gitulah. Jadi banyak yang tanya kenapa sih properti? Karena negara kita masih berkembang, inflasi masih naik gitu. Berarti menurut Pak Ali ini sendiri properti ini masih cukup ya Pak sebagai instrumen investasi, karena kan tadi di Indonesia ya. Iya, untuk di Indonesia kita bicara tentang Indonesia. Di Indonesia itu kalau kita lihat dari kenaikan pertumbuhannya itu relatif masih tertinggi di Asia Tenggara lah, kita Asia Pasifik malah. Ya.
dari yieldnya juga kalau sewa rentanya tuh relatif masih tinggi. Kita tuh antara Malaysia sama Singapura kita itulah kalau lebih hampir sama. Tapi kita tertinggi. Masalahnya memang apakah ini bisa dibatasi atau enggak pertumbuhannya? Karena ini kan harga udah ketinggian nih. Kita nggak bisa tahu itu ketinggian juga sampai sebenarnya pasar yang ada feedback pasar itu ini ketinggian loh. Oke. Jadi tadi selama pengembangan gini ya. Kalau saya pengembang, ini wajar juga sah-sah aja saya sebagai pengembang. Kalau saya bisa jual 2 miliar, kenapa saya jual 1,5? Gitu kan? Saya jual 2 miliar, laku nih kan? Saya naikin lagi besoknya 2,1, naikin lagi 2,2. Ketika nanti penjualannya agak tertahan, wah saya bilang, udah nih, kayaknya di sini harganya. Saya landai, saya nggak naik juga, mungkin setahun saya naikin 0, sekian persen gitu. Tapi naik gitu. Pasti naik pokoknya intinya begitu. Gitu kan? Makanya dibilang kalau misalnya properti ini kan cenderung dengan tanah ya Pak ya. Betul. Tanah kan setiap tahun kan pasti naik ya Pak. Iya. PBB nggak ada ya ceritanya itu PBB turun ya Pak. Naik gitu ya, iya betul. Itu pengaruh juga kan Pak. Kalau NJOP naik, PBB naik, secara psikologi tuh ini pasti naik gitu. Nah ya dinaikin lagi. Selama ada yang beli, market mechanism ya sah-sah aja mau jual berapa, sekelaku kejual ya jual lebih mahal gitu kan. Apalagi PPN naik lagi Pak ini. Ya kan PPN tahun ini katanya naik 12%. 12% tapi hitungannya masih sama. Iya, hitungannya sebenarnya masih sama. Itu gitu supaya orang terbiasa dengan angka 12 kan. Iya. Jadi nggak kaget. Iya. Oh ya Pak, ini kan tadi kita ngomongin properti ya. Kalau saya lebih mengkerucut misalnya di area Jabodetabek sekitar misalnya gitu kan. Nah, menurut Pak Ali nih kan pengamat properti nih ya bisa dibilang untuk Jabodetabek area-area properti yang masih seksi atau mungkin ya masih memungkinkan nggak sih area-area lokasi yang seperti apa sih Pak? Bisa dibilang yang masih bisa dibeli atau mungkin harganya masih bisa dibilang ya relatif terjangkau dan memang bisa ada kenaikan bisa dibilang gitu Pak. Ini spill dikit gitu ya. Iya Pak. Nah spill nggak apa-apa Pak. Banyak juga nggak apa-apa kok Pak. Jadi kalau kita lihat sebenarnya gini, Jabodebek Banten kita bilang itu di Greater Jakarta lah ya. Itu kalau dari data nih kita data dulu, itu tuh secara nilai transaksi itu 68% dari total Indonesia Pak. Nilai-nilai ya, rupiahnya gitu kan, nilai penjualan itu 68% Pak. Tapi secara unit itu kurang lebih 35%-an. Mewakili komposisinya dibandingkan se-Indonesia. Artinya apa? Secara ekonomi ini sangat sangat mempengaruhi penjualan properti secara nasional gitu kan ya. Nah kalau kita lihat Jakarta itu kan ada Bogor, Bekasi, dari timur ke barat tuh barat Jakarta itu Tangerang, Banten sampai Banten lah, Tangerang kan Banten gitu ya. Memang ini istilahnya kayak telur ceplok Pak kalau kita tuh properti itu. Kalau kuningnya itu Jakarta, dia itu putihnya itu menyebar ke wilayah sekitarnya. Besarnya putih itu tergantung dari pertumbuhan wilayah atau potensi wilayah. Salah satunya infrastruktur. Jalan tol dan setelah dibuka jalan tol itu pasti daerah sekitarnya itu akan ngikutin jalan tol tuh perubahan itu. Nah jadi kalau kita lihat coba Bogor, Bekasi itu dulu sempat jalan layang ya, kemudian ada MBZ itu ada WUS gitu kan. Perkembangan udah. Kemudian kita lihat juga di barat Jakarta nih. Itu tol yang mendominasi kan, banyak tol, berapa exit tol kita tunggu ke 7 mungkin kita nambah lagi. Tapi ketika di Tangerang dan Tangerang Selatan ini udah terlalu tinggi harganya, dia melebar terus, telur ceplok itu terus melebar tuh. Saat ini kalau kita lihat malah Kabupaten Tangerang itu menjadi salah satu prospek pertumbuhan lokasi. Instead kalau kita lihat ke Bekasi dan Bogor lah gitu kan. Tapi pertumbuhannya lebih tinggi memang di Banten. Banten tuh ya bertumbuh ke barat Jakarta lah. Tapi kalau kita lihat dari komposisi, memang yang menengah sampai bawah itu ada di Bekasi. Tapi menengah sampai atas ada di barat Jakarta. Nah ini jadi masing-masing ada polanya masing-masing. Tergantung kita sebagai konsumen milih yang mana gitu. Transportasi umum gitu. Mungkin lebih baik di Bekasi. Kalau di barat Jakarta itu kereta api agak sulit. Ada tapi nggak banyak. Betul. Banyak pengguna mobil pribadi gitu kan. Jadi memang itu yang membuat wilayah itu lebih ke menengah atas tendensinya kan. Dibandingkan Bekasi kaum pekerja banyak di sana. Bekasi masih banyak ini Pak angkot ya. Kereta api juga ada LRT juga sana kan. Nah itu sekarang banyak potensi-potensi itu yang sebetulnya relate sama siapa pembeli di sana atau komposisi pengembang yang harusnya bangun gitu. Berarti menurut Pak Ali pun juga dari transaksi sekitar 68% itu lebih banyak di area barat Jakarta dong Pak?
Iya. Betul ya Pak. Secara total kan Jabodetabek Banten 68%, tapi komposisinya dari 68% itu di Banten yang memang lebih tinggi Banten dibanding yang lain. Betul. paling tinggi istilahnya, paling tinggi, Betul, baru betul. selanjutnya area Bekasi, dan Bogor. lah. Betul, itu kurang lebih hampir sama lah ya. Iya. Nah Pak, ini saya mau tanya nih. Tadi pagi sih saya kebetulan lagi, ya saya suka scroll TikTok nih Pak, suka scroll TikTok. Nah sekarang banyak juga nih anak-anak muda nih Pak, anak-anak muda tiba-tiba bikin konten dibilang katanya harga properti turun. Ya. Ya kan, harga properti turun dengan catatan dia bilang, oh iya soalnya kita nih tahun 2025 ini katanya, ya kan, bisa dibilang kelas menengah ini lagi kedodoran, ya kan. Adanya cuman ada kelas atas sama kelas bawah gitu. Nah, kebanyakan yang beli properti ini adalah orang-orang menengah dan menengah atas bisa dibilang. Nah, padahal menengah ini lagi benar-benar kayak runtuh nih Pak. Betul. Nah, menurut Bapak nih kayak gimana Pak? Ini yang dulu saya sempat kritik ke pemerintah juga nih. Saya bilang gini loh. Kalau kita bicara menengah atas, kita nggak usah pikirin deh. Dia banyak uang, dia Iya, tinggal beli aja. beli dimanapun dengan harga berapa, semakin mahal semakin dibeli sama dia. Gitu kan, ya. Menengah bawah sebetulnya udah ada rumah LPPP subsidi. Iya. Udah banyak insentif untuk menengah bawah. Yang di 8 juta ke bawah malah gajinya. Udah banyak lah. Tapi saat ini sebetulnya yang kita lihat tuh dari tahun berapa? Saya lagi tuh udah sempat bicara dong. Dari tahun 2009 kali saya sempat bilang gini. Kaum perkotaan karyawan itu yang gaji 8 sampai 15 juta. Itu sebetulnya dia punya daya beli tapi nggak bisa beli. Iya. Ya. Let's say gini deh. Kalau dia punya penghasilan anggap berapa ya? 7,5 juta kata-kata average Pak ya. 7,5. Oke. Itu masih bisa beli rumah sebenarnya. 10 juta 10 berarti masih bisa 500 sampai 700 juta is oke lah. Kalau bisa lah 500 jutaan lah Pak. Iya 500 jutaan lah. Kalau dibicara 500 jutaan, dia kan daya belinya ada gitu, 500 jutaan kan. Dia ke Banten disuruh pulang Pak. Iya, nggak ada harga segitu Pak. Kalau mau lagi lebih jauh lagi. Iya, sampai Cilegon ya atau mana itu ya? Serang Cilegon. Cilegon, iya. Betul. Sebenarnya sebelum Kabupaten Tangerang ada 400 jutaan kan, tapi kan konsekuensinya ada biaya tambahan, transportasi sama waktu. Iya. Iya kan? Jadi belum tentu dia juga mau 500 juta. Oke, pilihannya kalau dia nggak bisa beli 500 juta kemana? Dia apartemen. Apartemen 500 juta sangat-sangat terbatas juga di Jakarta. Iya. Jadi saya selalu bilang ke pemerintah ini gini loh, pemerintah jangan selalu bukan saya nggak mau kita mau bantu MBR udah banyak insentif, udah ya cukup dulu nih. Kaum menengah yang produktif, kaum perkotaan urban di kota ini yang sebetulnya butuh hunian, dia ada daya beli tapi dia nggak bisa beli tadi. Iya. Karena nggak ada supply-nya Pak. Iya betul. Supply ada jauh gitu lah. Sedangkan dia produktif kan. Saya bilang bisa nggak sih di Jakarta khususnya ya, kita buat kayak apartemen tapi menengah. Dia nggak mau juga di rusun kan? Iya, udah pasti nggak mau gitu. Ya, saya bilang kalau misalkan dia 500 juta, dia suruh beli 300 pun belum tentu mau. Karena dia ada gengsinya. Gengsi ada milenial. Ada pride-nya. Jadi saya bilang kalau dia mau ke bawah, dia nggak mau gitu. Tapi ke atas dikasih nih lo ada 2M jadi 3M, dia nggak mampu. Ini yang lagi tuh saya sebut, semua banyak sebutkan masyarakat menengah tanggung. Nah ini nih di sini nih yang tadi, apalagi dengan kondisi ekonomi ini semakin jatuh lagi ke kelas miskin. Ini kan bahaya kan. Karena dia salah satunya dia nggak mampu buat akses beli, dia nggak ada pasokan yang sesuai dengan range harga dia gitu. Iya. Bukan nggak mau beli. Nah ada yang bilang kalau gitu kan dia banyak yang mau sewa. Itu saya lihat itu salah satu bentuk frustasi Pak. Oh, bukannya memang mereka punya mindset ya Pak. Soalnya saya juga banyak denger ya, maksudnya anak muda sekarang generasi Z atau mungkin sampai Gen Z segala macam tuh benar-benar mereka ini Iya, cuman itu saya mau lihat, ini kan banyak bicara seperti itu. Cuman saya mau lihat ada nggak sih akar permasalahan yang membuat dia seperti itu gitu ya. Coba ini kita logika aja. Kalau misalkan ada apartemen 500 juta yang layak buat mereka, yang ada pride gengsinya, nggak asal-asalan, dia ya bagus lah buat dia. Mau nggak? Harusnya mau. Iya, harusnya sih mau. Apalagi cara bayarnya juga kan menarik, atau mungkin dia kita juga harusnya mau Pak. Iya. Tapi karena dia bilang wah ini 1M 2M, saya nggak bisa beli, dia nggak bisa beli juga hunian. Ya udah, dia mendingan sewa aja, dia bisa moba. Itu mungkin salah satu memang adalah seperti itu gayanya Gen Z dan milenial. Tapi saya lihat dari sudut pandang lain, mungkin itu bentuk frustasi Pak. Menarik. Ya kan, ini saya dari sudut pandang. Ngomong gini saya kadang-kadang lihat
ini ada masalah apa lagi ya gitu. Iya. Karena semua orang itu sebenarnya mau kalau beli rumah, kalau dia mampu. Iya. Ya. Iya, betul. Kan? Ya soalnya memang dulu aja waktu saya kecil, Pak. Ya orang tua saya selalu bilang gitu kan, Win, nanti kalau sudah besar jangan lupa lo harus isiin duit buat beli rumah. Karena rumah itu penting, itu akan jadi ya rumah lu nanti gitu kan, di keluarga segala macam. Ini benar ini. Saya juga ada saat ini kan diseliwekan di medsos ya, TikTok, IG yang selalu bilang milenial itu jangan beli rumah katanya. Ya, banyak itu, Pak, banyak Pak. Itu jadi, dia Pak. Nah, ini saya mau coba apa ya? Coba dudukan ini sebagaimana mestinya nih. Iya. Jadi ada bentuk istilahnya itu aset dan ada investasi. Iya. Saya selalu bilang nih bedain nih si milenial atau Gen Z itu harus bedain aset dan investasi. Kalau yang tadi misal orang tua kita selalu bilang ya, oh beli dong tanah, properti, emas gitu ya. Emas. Itu aset rumah itu. Jadi saya selalu menyarankan si milenial Gen Z itu harusnya beli aset itu ada minimal satu yang dia tinggal, yang dia huni kan. Kalau masalah investasi itu boleh pilihan. Gitu kan? Artinya ada tabungan nih. Lucu nggak? Misalkan ini kan dari dulu kita ya ini generasi yang udah lama juga gitu kan. Selalu bilang gini kan, kalau saya pas udah nikah kemudian saya belum punya rumah, itu kan ada rasa malu juga. Terus milenial apa Gen Z nggak seperti itu? Harusnya juga seperti itu secara manusiawi. Iya, betul. Ya, tapi banyak distract dari yang lain bilang nggak usah. Jadi dia terlena nggak beli properti sebagai aset. Ketika di waktunya, ketika dia mau merit atau dia udah mature gitu, dia baru sadar, oh saya nggak punya aset ya, saya nggak punya properti buat keluarga ya mereka kan. Nah itu bahaya. Jadi dia punya aset, tapi ketika ditanya mau beli investasi properti nggak, belum tentu. Iya, betul. Ditanya ke saya nih, saya udah punya aset ya. Ditanya, saya mau investasi properti lagi nggak? Saya tanya, kapan? Saat ini kah, hari ini kah, atau tahun depan? Itu masalah momentum. Belum tentu saya mau investasi saat ini. Nah kayak gitu loh. Jadi ini logika berpikirnya si Gen Z kepada Gen Z dan si milenial ini jangan salah gitu loh. Karena pada waktunya yang menentukan sukses atau enggaknya dalam kutip itu kepemilikan properti, Pak. Ya setuju Pak, itu setuju banget ketika Pak. nanti dia nggak ada properti, nggak ada yang dibanggain gitu loh. Iya betul sih. Dan itu buat tabungan buat keluarga juga kan. Jadi saya ke karyawan di kantor juga saya bilang minimal punya satu, buat keluarga. Diusahain lah, diusahain ya. Tapi jangan sampai memberatkan, itu stres juga. Hitung-hitungan nih, oke gajinya sekian, kita bantu berapa? Oke, beli properti minimal satu. Selebihnya mau investasi kah atau mau enggak? Nggak apa-apa. Nah, itu yang mungkin kita mesti sama-sama kasih pemahaman edukasi ke si milenial Gen Z seperti itu loh gitu loh. Itu sih agak PR memang sih Pak. Soalnya memang mereka tuh cukup apa ya, bisa dibilang masif ya. Maksudnya banyak banget konten-konten yang bertebaran. Nah itu hitung-hitungan Pak. Hitung-hitungan. Loh, lebih untung mana beli properti atau sewa rumah? Saya agak bisa bantah lagi. Ada yang bilang kan, Pak saya di pasar uang atau di pasar modal dapat 20% setahun, ya kan? Saya bilang oke gitu. Yakin bisa jamin nggak? Ya kan? Kalau misalkan dia untung 20%, dia expose. Tapi tahu nggak ruginya berapa? Dia diam-diam Pak. Nah itu kan masalahnya kan. Saya nggak bilang itu jelek. Gitu. Saya juga ada saham, emas juga ada, kripto segala macam silakan. Gitu. Tapi kan itu tidak bisa menjamin. Yang saya lihat karena saya dari tahun 95 19 tahun gitu ya. Saya lihat properti yang paling konsisten, paling solid ya. Meskipun agak susah dijual, ya butuh waktu, properti Pak. Dia trennya terus naik gitu. Momentumnya di mana aja, momentum sama kayak saham, tapi saham itu kan bisa one day trade atau kalau properti lebih long term gitu. Kita bicaranya kan jangka panjang, nggak bisa 1 tahun properti naik ya kita jual lah, nggak bisa kayak gitu gitu kan gitu. Karena buat jangka panjang buat keluarga nanti gitu kan. Betul Pak. Nah itu kalau misalnya memang secara data nih Pak, secara data ini kan Pak Ali kuat data banget nih bisa dibilang kan. Kalau misalnya memang dibilang Gen Z atau milenial sekarang ini memang banyak sekali yang nggak beli properti ya Pak, atau gimana Pak? Iya, jadi gini, Gen tadi ya terlepas dari apa itu dia mereka itu frustasi tadi ya. Kenyataannya memang Gen milenial itu banyak yang mobile, dia sewa-sewa apartemen. Kalau saya masih saya masih berpikir itu karena frustasi sih. Iya sih. Tapi oke ya. Betul ya. Pak. Tapi oke lah dia karena nggak
saat ini Gen Z udah mulai masuk, Pak. Yang umur 20-an berarti ya. Berapa? 17 sampai 25 lah ya. 25. Itu dari catatan perbankan itu yang KPR melakukan pembelian rumah lewat KPR itu udah mulai naik Gen Z. Itu naiknya itu meskipun masih kecil, saya persisnya lupa, kalau itu masih di 10 atau 12%, mungkin di bawah 10 lah. Tapi kenaikan 10% itu udah 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Artinya kenaikannya cepat nanti, Pak. Ya. Dari data kami juga ternyata Gen Z itu agak berbeda dengan Gen milenial. Gen Z ini saat ini relatif mau membeli, lebih mau ada minat untuk membeli properti dibandingkan Gen milenial. Saya nggak tahu apa benar atau enggak. Kita nanti kita coba tes lagi ya. Tapi saya lihat ini kelihatan pergeseran itu Gen Z lebih tertarik untuk mau beli sebagai hunian, sebagai aset pribadi. Gitu. Betul. Nah, sekarang itu tantangan di developer, ternyata Gen Z itu lebih mementingkan fasad. Ya, fasadnya bagus, buat dia seneng. Bagus, kemudian bangga dia beli properti, enggak rumahnya kotak-kotak biasa, dia bangga dia mau beli. Harganya berapa? Itu kan tergantung relatif. Tapi ada kecenderungan seperti itu. Ya, jadi memang lebih suka di konsep dulu ya, Pak? Iya, gambarnya bagus kita lihat. Iya, gambar fasad, ternyata di areanya ada apa, ada apa, segala macam. Betul. Ada sedikit pergeseran meskipun belum terlihat jelas ya, tapi kayaknya sih udah agak berbeda sih sebenarnya. Ya, berarti ini PR kita, Pak. Sebagai pelaku properti ya, Pak. Masuknya kayak gimana? Ya karena jujur ya, saya juga sempat gerah juga ya. Maksudnya jangan beli properti. Waduh, ini kok bertolak belakang kayak ini orang-orang ini kenapa gitu kan? Ya mungkin tadi masuk akal sih dari pembicaraan Pak Ali juga ya. Apakah mungkin gara-gara mereka itu agak frustrasi ya dari sudut pandang yang lain gitu kan? Betul. Dia mau beli kayaknya mahal-mahal. Mau beli tapi kok jauhnya sampai ujung Berung bisa dibilang kan ya, seperti itu. Oke, Pak. Nah, ini kalau balik saya coba dari sisi yang lain ini ya, dari sisi yang lain kalau dari pemerintah nih kita lihat ya kan. Sekarang mungkin kemarin kan sempat 2024 kan politik agak bergejolak gitu kan ya. Terus habis itu sekarang juga kan ada ya global nih perang lah, atau mungkin sekarang juga politik luar negeri yang Indonesia masuk ke BRICS segala macam gitu kan. Nah, ini pengaruh nggak sih, Pak, dengan properti di Indonesia loh, Pak? Ya gini, data lagi nih, saya ngomong data nih. Sebetulnya kalau kita bicara ada krisis global gitu ya, ada gangguan di ekonomi global, itu sebetulnya sampai saat ini tidak ada data yang menyebutkan kalau ketika terjadi krisis global itu Indonesia properti jatuh, nggak ada. Melambat iya. Ya. Waktu 2008 subprime mortgage itu kan di Amerika rusak gitu ya, rusak lah. Ekonomi dunia juga minus. Di Indonesia masih tumbuh 4,9%, meskipun itu melambat dibandingkan tahun 2007. Melambat tapi masih tumbuh. Nah, kondisinya mungkin hampir sama saat ini nih. Ya, agak melambat, memang ekonomi kita melambat, global melambat, mungkin agak melambat lagi. Mungkin banyak pihak bilang tahun 2025 akan naik ya, tapi saya rasa ini semester 1 kita agak sedikit challenging banget. Di 2025 ini ya, Pak. Awal semester 1. Kalau semester 1 ini istilahnya relatif bisa dilalui, kayaknya ekonomi kita semester 2-nya mungkin sedikit mulai naik nih, Pak. Ya, perkiraannya seperti itu. Tapi melambatnya ini kan sebenarnya saat kondisi buat kita konsolidasi semua. Saya selalu bilang ke developer, ini semester 1 ini memang agak melambat, kita perlu cash flow management. Jangan terlalu ekspansif, karena pasarnya kita pengembang boleh merencanakan strategi segala macam, kita mau launching, tapi kan kembalikan yang menentukan itu kan market, feedbacknya seperti apa gitu kan. Kalau pasarnya lagi lemah, kita nggak bisa paksain kok. Ya, kemudian kalau kita lihat pun coba dari 2000 setelah COVID itu 2022, 2023, 2024. Kalau Pak Erwin bisa kita perhatikan nih, Pak, itu ada rally pengembang pengembang selalu launching di menengah atas selama 3 tahun itu dan habis. Betul, gitu kan? Betul. Pertanyaannya, apakah segmen menengah atas ini akan terus beli di 2025? Ya, itu karena pertanyaan tuh, Pak. Investor kan, Pak, investor. Kan gini, dia udah beli 1, saya beli 1, beli 2, beli 3, beli 4. Oh, ada lagi dari developer besar lain, ini 3M Pak, beli aja, beli lagi saya nih, tapi buat investasi. Ya.
buat ya bukan second home juga, buat investment lah. Tapi ketika saya udah ada 5 Pak, Ya. ditawarin lagi pengembang masih melihat oh ini saya masih launching menengah atas. Sedangkan pasarnya saya mau beli lagi, apakah iya ya saya beli lagi? Iya, iya. Dan makanya tadi saya bilang, mungkin saya nggak investasi dulu deh di properti saat ini. Iya. Saya tahan, saya udah ada 5 nih. Ya, nanti dulu deh. Iya. Momennya itu di 2024 akhir, Mbak. Kita udah lihat. Saya udah bilang ke pengembang, ini bukan hati-hati, saya bilang ini waspada karena pasar yang diambil kuenya sama pengembang itu menengah atas. Iya. Menengah atas notabene investor dan ada waktunya mereka jenuh. Bukan gak ada uang. Jenuh, ya kan? Dia tunggu dulu deh. Nah, ini waktunya itu di 2024 kelihatan kok dari tren, Pak. Ini udah melemah di menengah atas. Masalahnya menengah bawah belum naik juga gitu Betul, kan? betul, Nah, itu dia. Belum naik ya. Ini di 2025 saya bilang titiknya mungkin kejenuhannya di para investor itu udah nggak terlalu peduli sama investasi properti dulu. Minimal ya kan istirahat apa namanya? Ya jeda dulu deh gitu kan. Jeda. Kita mulai lagi kapan nih? Kita nggak tahu nanti, mungkin tahun depan di akhir tahun 2025. Jadi seperti itu, Pak. Jadi pengembang saat ini juga agak sedikit kesulitan, dia mau menengah atas juga agak jenuh, menengah pun belum naik, belum pulih yang menengah bawah masih ada prospek, Pak. Karena saat ini pemerintah kuota LPPP rencananya akan ditambah ya 300.000 ya kan, unit LPPP itu bagus. Kemudian ada PPN, PBG, BPHTB itu untuk rumah subsidi dihilangkan biayanya. Itu bagus gitu. Tapi tadi pemerintah harus sadar menengah ini juga yang tadi kembali lagi nih. Betul. Menengah ini jangan dilupain gitu. Ini sedikit diabaikan. Ini saya juga lagi tuh ke pemerintah saya bilang, ini jangan diabaikan Pak menengah ini. Karena menengah ini yang sebetulnya sangat produktif, dia bisa men-generate income ekonomi gitu. Betul. Apalagi kan sekarang juga banyak juga ya demografi orang Indonesia tuh gedenya di tengah, Pak. Di tengah ya, nah, Pak. Itu kan, Pak. Itu yang kita mesti pahami betul. Pemerintah ini jangan istilahnya, bukan saya nggak mau bantu orang, itu udah ada porsinya, tapi jangan melupakan yang menengah ini gitu loh. Kalau menengah atas tadi, kalau menengah atas sih dia naik turun mau beli sekarang atau enggak, saya mau beli kapan ya terserah dia, nggak bisa ikut. Kan? Tapi kalau menengah sampai menengah bawah ada insentif dia beli, Pak. Kan dia udah punya daya beli, tinggal siap-siap beli aja kapan momentumnya gitu kan? Iya, berarti harus banyak insentif dong, Pak. Iya, saya bilang nggak hanya menengah bawah, menengah semuanya ini, itu menengah betul. yang di menengah juga. Kita usulkan gini, kalau diusulkan dulu itu 500 juta ke bawah rumah itu bebas PPN deh. Kalau sekarang memang PPN DTP ada kebijakannya, tapi kan itu hanya setahun 2 tahun. Saya bilang udah selamanya aja itu bebas PPN, tapi saat ini bebas PPN kan di rumah subsidi 180 jutaan ke bawah ya. Kita bilang naikin aja 500, kalau perlu 1M, Pak. Yang 1M, karena 1M itu saat ini masih kategori menengah. Betul. Dulu kan kita mewah. Mahal ini udah ini kan. Sekarang menengah kan, Pak? Iya, sekarang menengah. Jadi kalau 1M menengah ya udah, bisa nggak pemerintah bebasin PPN di situ? Bonus tuh, Pak, 11-12% itu bonus itu. Iya, lumayan itu. Diskon gitu. Iya, ya diskon. Kan? Kenapa enggak? Karena tadi selama kita ini pasarnya ada gitu ya. Tinggal nunggu ketika ada diskon atau harganya sesuai match dengan daya beli dia, orang akan beli. Masih beli. Nah, ketika beli, Pak, itu developer itu akan multiplier efeknya kan luar biasa kan. 14,6% terhadap PDB properti itu. Kita nggak ngelihat hanya developernya aja kan. Kita tahu semua kan. Ketika developer bangun, supplier bangun, arsitek, konsultan, sampai warteg Pak di yang situ kan. Buka, Pak. Iya. Ekonomi muter, Pak, di situ, Pak. Itu paling besar loh, Pak. Coba deh, saya selalu bukan nantang ya. Saya bilang, hitung deh, ada nggak sih multiplier effect selain bisnis properti yang lebih tinggi dibandingkan bisnis properti? Kayaknya nggak ada loh, Pak. Ya coba deh kita lihat, saya langsung kayaknya nggak ada. Otomotif iya, dia spare part segala macam udah, tapi nggak sampai warteg. Konsultan, agent pun juga nggak ada. Sampai banner dulu brosur cetak. Semuanya percetakan ini segala macam. Ini mesti di perhatian pemerintah gitu loh. Karena ini yang satu mengenerate di negara manapun sebenarnya real estate itu jadi satu lokomotif udah pasti. Tapi kan kalau dilihat kan pemerintah juga aware nih, Pak. Kayak kemarin kan sempat yang PPN DTP itu kan. Cuman memang ya maksudnya agak lucu ya, setengah hati ngasihnya kan 6 bulan. Betul. Ya 6 bulan diskon lagi 50%, tahu-tahu diperpanjang kayak begitu kan. Makanya saya bilang udah dipermanen aja udah. Seterusnya, tapi batasin tadi yang satu yang ke bawah bebas PPN. Bagus kan? Kayak gini kan agak susah pengembang, Pak. Tadi bilang ikut nggak ya? Saya mesti selesai di 6 bulan. Serah terima kan? Kalau enggak
nggak bisa ikut Apalagi PPN. itu juga syaratnya juga banyak Pak, harus selesai bangunan ini segala Itu, macam Pak. kan. Kalau 6 bulan PPNDTP kebijakannya bulan ini, kemudian saya harus menyelesaikan 6 bulan di sana, kan resiko Pak. Iya. Tiba-tiba saya udah ngomong ke konsumen ini PPN, tiba-tiba belum jadi. Iya, Wah, itu dia. terus diperpanjang lagi 6 bulan. Saya bilang dari dulu kenapa sih nggak ya minimal setahun tuh 2 tahun deh gitu loh. Itu kan menjamin ya. Ya. Karena kalau kayak gini Pak, nanti nih setelah PPNDTP nggak ada nih, akan nunggu lagi. Iya. Karena udah terbiasa Pak. Iya. Ya kan. Pasar jadi diam lagi kan? Iya, Itu Pak, saya bilang. Nah itu saya juga sempat mikir Pak, ini kayaknya orang pada diterbitin PPNDTP mulai langsung beli ya Iya, kan, mulai harus gerak lagi. ntar tahu-tahu udah mau habis. Iya. Kan nih mungkin sales dorong ayo cepetan Itu besok mungkin. habis gitu Itu kan. mungkin, betul. Nanti nungguin lagi Pak, Mungkin. nungguin gitu kan. Mungkin. Jangankan gitu, Pak. Waktu ada waktu ada program rumah gratis gitu ya. Dari kementerian kan, kemudian PKP sekarang, perumahan dan kawasan pemukiman. Ada rumah gratis gitu kan. Konsumen agak menunda pembelian, dia bilang jangan-jangan dapat rumah gratis. Oh iya, betul. Itu terjadi Pak di Iya. situ. Di Iya. sekeliling itu perumahan-perumahan yang situ, semua nahan masyarakatnya nggak boleh beli dulu. Ada yang batal loh Pak. Ini data ya, kita ngawatin ke lapangan juga. Nah kalau gitu ya. Jadi saya selalu memberi masukan tuh, kebijakan pemerintah pun jangan asal ujuk-ujuk gitu. Iya. Jangan tambah sulam. Kita harus ada perencanaan roadmap mau kemana nih. Iya, Ya kan? betul, Blueprintnya ada nggak? Saya bilang belum ada Pak. Kita mau kemana sih gitu ya? Target ada kan, tapi target ada, kemudian blueprintnya apa, roadmapnya mau kemana-mana aja nggak ada. Ganti menteri, ganti semua. lagi. Menterinya bagus, setelah itu jatuh lagi, naik lagi, kan gitu kan. Iya. Jadi nggak ada satu yang bisa jadi kepastian hukum ke depan gitu loh. Iya. Padahal tadi juga dibicarakan ya, maksudnya ya bisnis properti ini ya multiplier itu Betul. benar-benar ya semuanya Betul. ikut gitu kan, Betul. jalanin Iya. ekonomi. Ya. Oke, menarik Pak. Pak, ini pertanyaan terakhir mungkin nih Pak, kan kalau nggak kita bisa 1 jam 2 jam lagi nih Pak. Aldi juga sibuk kayaknya. Jadi Pak, ini tadi kan kita udah spill sedikit. Menurut Bapak nih, ya menurut Bapak pribadi nih kan, ya maksudnya Bapak juga punya pandangan sendiri ya dari data yang sudah dikolek dari 2024 mungkin sampai Januari nih, kita udah masuk ke tengah bulan ya kan. Nah, 2025 properti Indonesia kayak gimana nih? Ya maksudnya kan kita mau tahu juga ya, maksudnya dari sisi kita sebagai agent properti, dari sisi kita sebagai calon buyer ya, mungkin dari pemerintah juga. Menurut Bapak seperti apa? Kalau kita bicara 2024 dulu, 2024 itu sebetulnya tidak lebih baik dibandingkan 2023. Iya. Ya, cenderung lebih rendah dibandingkan 2023 gitu kan. Iya. Tadi 2023 masuk ke 2025, akhir 2024 ke awal 2025 itu sebetulnya tadi ada krisis global, kita agak melambat ekonominya ya, kepengaruh juga lah kan. Iya. Ekonomi pengaruh juga ke properti. Iya. Tapi di sisi lain tadi ada eksternalnya, makronya ada, tapi kita lihat di mikronya market ini kelihatan tadi pengembang selalu mainnya di atas. Dia tidak mensuplai menengah dan menengah bawah, tidak sebanyak menengah atas, dan itu membuat pasar juga jadi mismatch. Itu pengaruh juga. Yeah. Jadi masyarakat itu bukan nggak mau beli, dia nggak ada supply yang mereka sesuai dengan Yang harganya, cocok, cocok. Itu jadi dua makro mikro ini ada pengaruhnya nih. Itu berlanjut di semester 1 Pak. Dan kebijakan pemerintah kan ini belum proven juga ya, masih digodok, masih berkembang. Jadi mungkin kalau saya bisa prediksi ini di semester 1 kita agak challenging, agak melambat Pak. Oke. Ya. Kami juga lagi coba melihat dampak komoditi. Jadi di siklus-siklus sebelumnya, bahkan di tahun 2009 sampai 2012 properti gila-gilaan, itu salah satu yang membuat properti boom itu komoditas Pak. Oke. 1 atau 2 tahun setelah kenaikan sektor komoditi ini, sawit, batu bara, itu biasanya properti akan ikut boom. Nah, ini kita lihat fluktuasi seperti apa. Sawit mungkin udah naik, batu bara masih agak fluktuatif. Ini bisa naik nggak nih? Ya, kalau memang ini konstan naik, kemungkinan pengusaha pengusaha kaya gitu kan, punya uang, dia akan beli properti ujung-ujungnya Pak. Orang kaya semua beli properti kok. Iya. Itu mungkin titiknya di 2026. Oke. Jadi di 2025 semester 2 ini akselerasi nih Pak.
Mulai ya Pak? Mulai naik. Kalau kita mudah nggak ada apa-apa gitu ya. Iya. Semua ya ada global ekonomi itu biasalah. Itu hal yang mesti kita lalui gitu. Iya. Ya. Itu salah satu bagian dari siklus yang apa-apa. Tapi di semester 2 ini harusnya properti bisa kenceng enggak, tapi mulai kelihatan trennya itu naik gitu. Mungkin 2026 baru bisa, kalau bisa dikatakan puncak boom, ya mungkin bisa terjadi, Pak. Iya, berarti di 2026 kita mulai. 2026. Karena bilang 2023 saya lagi bantah. Ada yang bilang, "Pak, booming 2023." Saya bilang enggak loh. Hati-hati. Kita belum pulih Covid, tiba-tiba nggak bisa langsung boom. Mungkin naik iya. 2023 agak naik dikit. Iya. 2024 agak turun lagi. 2025, nah ini kita lihat nih. Masih banyak variabelnya banyak banget kan properti, Iya. Pak. Ekonomi ya, kemudian tadi ada komoditas ya, global, ekonomi nasional, belum pengangguran segala itu kan multipliernya ke sana kan. Iya. Tapi kalau kita lihat dalam jangka panjang, saya bisa pastikan properti Indonesia masih bagus, Pak. Yes. Ya, ada yang bilang tanah itu terbatas. Iya, tapi Indonesia itu masih banyak tanah yang mesti dikelola. Cuma masalahnya kita kelolanya optimal atau enggak. Ya, jauh pun nggak masalah. Saat ini kan semua masih terpusat di Jakarta nih, ya. Bagaimana dengan IKN nanti? Apakah kita ada pusat-pusat kayak Surabaya itu mungkin lebih dibesarin lagi? Medan lagi bisa skalanya bisa, itu bisa. Karena masih banyak, potensi masih banyak. Masalahnya ini pemerintah mesti lebih fokus tidak hanya ke sektoral perumahan, tapi lebih ke kota, kawasan perkotaan gitu loh, Pak. Iya. Metropolitannya Surabaya itu kan bisa jadi besar juga, terus besar gitu. Jakarta, Medan, Balikpapan, karena IKN gitu kan, itu mesti Batam. Nah, betul, Pak. Jadi kita nggak hanya berpikir kecil gitu loh, hanya rumah, bangun rumah, enggak. Kita harus bagaimana, mungkin saya bilang di pedesaan itu diangkat ekonominya. Jangan di kota semua, Pak, numpuk bebannya. Memang itu kan klasik masalahnya kan, tapi menurut saya masalahnya bukan bisa atau enggak, mau atau enggak di pemerintah nih. Ya kan? Ya mungkin tinggal iya itu dia makanya. Jadi kayak ini dong Pak, jadi kayak telur sama ayam juga ya. Maksudnya kalau pemerintah kasih insentif atau benar-benar buka lapangan supaya developer yuk kita kembangin sama-sama di sana. Kan contoh kayak di IKN kan mulai berkembang ya. Maksudnya dia ngajakin developer untuk develop city segala macam. Asal pemerintah siapin infranya segala macam, pengembang masuk kok gitu. Ya pasarnya bukan nggak ada, tapi ketika satu wilayah yang nggak terlalu maju kemudian dibangun infrastrukturnya tapi tidak disiapkan ekonominya, UMKM-nya dibiarin aja, ya nggak akan berkembang juga, Pak, properti gitu. Jadi memang mesti ada satu kebijakan yang komprehensif lah gitu ya, yang terintegrasi, tidak hanya tadi saya bilang tidak hanya tambah sulam, tidak ujuk-ujuk gitu kan, mesti ada satu ya blueprint lah, roadmap gitu. Iya. Oke, keren banget ya jadinya. Oke Pak, ada quote nggak buat kita nih pemirsa dari Expose ya? Terakhir nih, saya nggak nodong apa-apa lagi Pak. Apa ya quote-nya? Saya selalu bicara gini sih, kalau kita melakukan suatu hal gitu, saya selalu nggak mau melakukan suatu hal yang biasa-biasa aja. Oke. Ya. Tapi kita melakukan suatu hal yang biasa itu menjadi luar biasa, itu yang penting, Pak. Oh, mirip-mirip dengan kita dong, Pak. Sama ya? Kita hidup jangan biasa-biasa. Iya, itu saya dulu buku dari tahun 2003, Pak. Saya buku. Saya bilang, saya bilang tuh kalau saya biasa-biasa aja, nggak ada yang percaya juga sama saya. Tapi kalau saya buat satu hal yang luar biasa dan dipercaya dan proven, orang akan lebih percaya dengan hal positif yang baik gitu, Pak ya. Oke. Iya, siap. Thank you loh Pak Ali. Thank you sama-sama, thank you. Oke, teman-teman Expose, thank you untuk hari ini kita thank you banget ya Pak Ali ya. Sama-sama, banyak dapat insight ya tentang properti, investasi dan lain-lain. Nantikan terus kita punya podcast di Expose. Bye.